Halo semuanya, jumpa lagi di Vlogger Rosli. Bertepatan dengan peluncuran film Avatar The Way of Water di tanah air, Mercedes-Benz Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat eksistensinya pada pasar penjualan mobil listrik di Indonesia dengan berkolaborasi dengan Disney dalam merayakan peluncuran film tersebut. Lantas, apa hubungan antara Avatar dengan Mercedes-Benz? Dengan mengedepankan inovasi, kreativitas, dan otentitas, keduanya mempunyai misi yang selaras, yakni tanggung jawab untuk planet bumi dan keharmonisan antara manusia, mesin, dan alam. Tidak sampai situ saja, Mercedes-Benz Indonesia juga mempersembahkan Mercedes EQ Space dalam kurun waktu yang terbatas untuk memperkenalkan line-up awal Mercedes EQ untuk Indonesia. For our sustainability, this is for you, Indonesia. Yuk, kita langsung menuju ground floor. Tibalah kita di Mercedes EQ Space, showcasing progressive, luxury, sustainable, art collaborative experience. Inilah dua line-up dari Mercedes EQ di Indonesia, yakni The New EQS dan The New EQE. Di samping line-up mobil, sambutan pohon Nangsar Depadi yang terbuat dari anyaman rotan sampah plastik dengan motif canang sari pada pohon tersebut melambangkan kekuatan, kepastian, dan simbol dari doa atau permohonan. Kita mulai dulu dari melihat sekilas The New EQE 350 Plus Electric Art yang merupakan line-up awal termurah yang ditawarkan oleh Mercedes-Benz Indonesia seharga 2,215 miliar off the road. The New EQE ini adalah bisnis salon dengan desain yang sporty. Opini pribadi saya, mobil ini cenderung lebih masuk ke X-Mode. Kemudian kita beranjak ke Balumba area pada space ini, yang dalam bahasa Palu artinya ombak. Nuansa warna biru mendominasi area ini dipadukan dengan meja bar, sofa, dan elemen-elemen lain yang terbuat dari bahan daur ulang limbah. Di area sini dapat kita lihat The New EQS yang datang dalam dua varian, yakni EQS 450 Plus AMG Line yang berwarna silver dengan perbedaan eksterior AMG dan pelek 21 inch AMG seharga 3,41 miliar, dan EQS 450 Plus Electric Art yang berwarna biru sama dengan EQE sudah menggunakan pelek 20 inci yang seharga 2,98 miliar rupiah. Lagi-lagi, keduanya ini off the road ya. Sudah menjadi standar suspensi airmatic dan 4,5 degrees rear axle steering. Lalu unsur lain dalam space ini adalah labi yang dalam bahasa Papua berarti awan. Direpresentasikan dengan instalasi lampu yang berbentuk awan yang cerah. Digital light pada EQS dengan 1,3 juta pixel per headlamp dan ultra range high beam berjarak 650 meter yang dilengkapi dengan adaptive high beam assist plus. Grill depan EQS yang dijumpai pada EQE tadi mempunyai panel hitam yang besar dan logo bintang serta ornamen bintang di sekitar logo tersebut yang menghasilkan efek 3 dimensi yang halus. Di baliknya ada fitur keselamatan aktif serta sensor dan radar untuk autonomous driving.
Mari kita mulai kupas EQS ini dengan pemandangan dari luar terlebih dahulu seperti yang kita lihat dari handle pintunya yang masih rata ketika belum ada yang berkontak fisik dengannya. Sistem audio Burmester 3D Surround Sound. Secara perlampuan, antara EQS dan EQE menggunakan desain yang mirip, dibedakan secara size dan jumlah garis saja. EQS ini layaknya Mercedes-Benz S-Class yang merupakan pionir dalam line-up Mercedes EQ. Handle pintunya auto pop-up ketika tangan kita mendekat dan dalam jangkauan kunci. Tapi sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu apa yang ada pada handle pintu ini, lalu bagaimana rupa mobil ini ketika handle pintunya sedang pop-up. Saatnya masuk dan disambut oleh Illuminate Seal Plate yang bertuliskan dengan bangga Mercedes-Benz, serta tuas pintu dan tombol-tombol dengan bentuk khas yang dibuat serasi satu sama lain dengan black fine structure loop trim. Regular MBUX system. Mari kita lihat center console yang terdapat dua cup holder dan satu area untuk wireless charging HP, serta laci penyimpanan yang di dalamnya terdapat dua slot USB-C yang seolah Mercedes tahu bahwa colokan ini adalah colokan masa depan. Material kulit pada EQS 450 Plus Electric Art. Kasar. Tuas transmisi dan kemudi khas Mercedes-Benz Nyaman Now pada umumnya, dengan tombol dan touch sense untuk mengatur audio, voice command, cruise control, serta fitur keselamatan lain. Panoramic sliding sunroof yang dapat dioperasikan dengan kendali suara. Ternyata saya menemukan lagi tempat penyimpanan pada bagian bawah kabin mobil ini. Four-way lumbar support untuk kursi depan.
Usai sudah kabin depan, mari kita lihat bagaimana rupa panoramic sunroof EQS ini dari luar, lalu kita beranjak ke kabin bagian belakang. Begitu pula di kabin bagian belakang, seal plate bertuliskan Mercedes-Benz langsung menyambut. Betapa praktisnya untuk menambah cargo space, kita juga bisa melipat kursi langsung dari bagian atas sisi jok. Dapat dilihat ya, hampir rata lantai karena headrestnya masih terdapat ganjalan bantal, jadi ya. Dapat kita lihat di sini juga, untuk mensupport postur badan saya yang setinggi 180 cm, legroom dari EQS ini masih terasa lega, dan dengan badan saya yang lebar, kabin belakang EQS ini masih terasa lapang. Lampu penerangan kabin sudah menggunakan LED, cukup terang dan terlihat cantik pada saat menyala. Sisi kiri dan kanan pada kabin bagian belakang ini juga terdapat kisi-kisi AC untuk menambah distribusi udara kabin. Sambil kita melihat pemandangan panel dashboard dari belakang yang terlihat elegan, simple, dan menawan. Tidak luput juga, pada tengah belakang juga mendapatkan hembusan AC. Inilah Thermotronic Auto Climate Control dengan 4-zone climate. Oh ya, jok tengah bagian belakang pada mobil ini bisa jadi armrest untuk yang duduk di sisi kiri atau kanan juga loh. Nah, jika dilihat, mobil ini sebenarnya ada tablet untuk pengontrolan dari penumpang belakang. Hanya saja tabletnya sedang tidak terpasang. Tanpa tablet, armrest ini terlihat simple. Hanya saja ada beberapa tombol untuk eject dan on-off tablet, dan lagi-lagi kompartemen penyimpanan. Headrest pada EQS ini semuanya bersifat adjustable, termasuk yang tengah pada saat tidak ada penumpang, juga bisa dilipat agar tidak menghalangi pemandangan ke belakang pengemudi. Kita lihat bagasinya yang lapang, yang dapat kita buka hanya dengan menekan tombol samaran yang ada pada logo bintang Mercedes-Benz. Cukup luas dengan 610 liter. Lalu untuk kalau misalkan kursi belakangnya dilipat, space-nya bisa mencapai 1770 liter. Mantap! Power tailgate juga sudah hadir pada mobil ini sehingga Anda tidak perlu repot lagi untuk menutup bagasi dari mobil ini. Setiap konsumen yang membeli Mercedes EQ, wall charging-nya dijual secara terpisah. Agar konsumen tenang, setiap pembelian Mercedes EQ ini di-cover oleh 5 tahun unlimited service, 2 tahun untuk maintenance ban, 10 tahun untuk garansi high voltage battery 107,8 kWh. DRL LED yang menyambung secara horizontal pada bagian atas grill depan. Itulah ulasan mengenai EQS 450 Plus Electric Art. Sekarang kita beralih ke AMG Line dari mobil ini. Inilah MBUX Hyperscreen, unit layar melengkung yang menjangkau dari satu sisi ke sisi lainnya, terdiri dari 3 layar OLED yang berukuran 12,3 inci,
untuk layar pengemudi dan 17,7 inci untuk layar tengah, serta 12,3 inci untuk layar penumpang depan. Ketiga layar ini dilapis oleh satu penutup kaca yang membuat ketiga layar ini tergabung menjadi satu. Layar MBUX Hyperscreen merupakan layar glass display yang terbesar yang pernah ada di kendaraan Mercedes-Benz dan telah dilengkapi dengan kendali sentuh intuitif dengan haptic feedback dan force feedback. Setir multifungsi berbahan Napa leather dengan bentuk flat bottom. Untuk layout center console sama dengan varian Electric Art, hanya saja tombol-tombol pada varian ini berpindah yang dekat dengan center console. Ya, jadi kita bisa melihat informasi baterai pada mobil ini, lalu settingan pada mobil ini juga dapat dioperasikan apabila mobil ini menyala. Mari kita dengarkan bersama-sama alunan indah musik yang dihasilkan dari audio premium Burmester ini, dan disarankan memakai headphone untuk akurasi ya rekan-rekan sekalian. Sambil kita melihat lebih lanjut apa lagi settingan yang ada pada mobil ini. Saya kagum dengan banyaknya settingan kombinasi ambience light yang ada pada mobil ini. Untuk settingan pada pengemudi dapat diatur pada tombol sentuh berbentuk mobil yang ada pada dekat center console dengan melibatkan interaksi dengan MBUX. Namun, untuk kita melihat bagian kap depan dari Mercedes-Benz EQS ini, tidak bisa menggunakan dengan cara biasa karena kita harus membuka panel di bawah kompartemen kemudi dengan baut, bukan dengan tuas atau tombol seperti mobil pada umumnya. Makanya disarankan oleh mereka untuk kap depan hanya dibuka oleh mekanik resmi mereka saja. Untuk kisi-kisi AC depan, sisi kiri dan kanan juga sama menggunakan model putar-putaran seperti ini. Saya masih kagum dengan betapa luasnya bagasi pada mobil ini. Penemuan bahwa bagasi ini di samping bisa muat barang juga bisa digunakan untuk relaksasi kita-kita yang sedang melakukan piknik. Wow, bahkan ada tambahan space lagi yang tercover di bagian bawah bagasi. Yang nggak kalah menariknya,
Saya menemukan tombol pada bagian samping kiri dan kanan bagasi untuk melipat jok belakang tanpa harus effort memajukan diri ke depan ketika masa genting. Instan sekali. Namun untuk mengembalikannya, tetap kita harus lakukan secara manual, tapi masih tetap terhitung praktis. Saatnya menutup kembali bagasi dari EQS ini, mari kita sama-sama saksikan pengalaman berkendara dari EQS ini yang konon ban belakangnya pun juga berbelok sedikit pada saat lingkar setir diputar. Ya, mobil ini dibekali 4-wheel steering. Ini udah nyala nih Udah nyala, udah ready. Di setel aja seatnya. Oke. Oke, Pak. Nah, ini area tesnya di mana aja, Pak? Kita ke kanan dulu. Oh, ke kanan keluar dulu. nanti kita di depan ada putar balik, kita putar balik, Pak. Oh, oke. Sudah oke. Langsung ke D, Pak. Langsung ke D. Iya. Oke. Sip. Kita nanti putar balik baru keluar. Iya. Ini ada head up display-nya juga ya, Pak? Ada hand up display-nya, betul. Kita di sini putar lagi, Pak. Oh, putar Oke, lagi. baru keluar. Oke. Ini dia pakai sweat ya, Pak ya, material ini ya, Pak? Materialnya pakai sweat, betul. Nah, kalau ini apa, Pak? Kalau itu dia kayak model akrilik gitu, Pak. Oh, akrilik. Saya baru nggak ambient light-nya di sini, Pak. Ambient light-nya ya. Jadi di atas barengan AC, Pak. Untuk ventilasi AC-nya. Ini kita baru keluar nih. Iya, baru keluar, Pak. Oke. Dia tuh fitur keselamatannya ada yang buat pedestrian nggak, Pak? Ada, Pak. Ada pedestriannya ada. Untuk active brake assist sudah ada. Untuk fiturnya sebetulnya lengkap untuk ini yang EQS ini ya. Untuk fitur keselamatannya. Dan keep assist segala macam juga Dan udah keeping ada, assist juga sudah ada. Active brake assist-nya sudah ada. Blind spot monitoring. Ya, blind spot monitoring. Suspensinya dia udah menggunakan hair suspension. Dia bisa ada comfort sama sportnya Ya, gitu ya, Pak ya. Bapak nanti bisa tes untuk the dynamic-nya. Untuk
mode berkendara ya. Iya. Cuma dia mesti berhenti dulu ya Pak ya? Enggak Pak, bisa langsung kok. Oh, bisa langsung? Bisa langsung. Kalau Bapak, Bapak tinggal rubah ke sport, itu udah ngerubah sport. Oh, dia udah di sport ya ini ya? Atau Bapak rubah ke comfort. Ntar Pak, kamera Pak. Iya, oh iya Pak. Ini kamera atas Pak. Nah, gitu sih. Ah, Oke. sip. Langsung berubah dia akselerasinya. Ini gas dikit Pak, nggak full ya. Dia udah berasa juga ya Pak ya? Berasa ya Pak. Kita di sini buat putar balik Pak. Putar balik? Oke, siap. Berapa horsepower Pak ini Pak? Ya, Ini berapa horsepower? ini 333 Pak. 333. Oh, dia wipernya pencet tengah ya ini? Iya, tengah. Nah, terus ini muter balik lagi? Di depannya Pak. Kita di depan langsung masuk ke mallnya lagi Pak. Oh, oke. Siap. Oh, untuk GPS-nya ini udah nyambung? Sudah radar Pak. Radar ya Pak ya? Sudah otomatis dia. Nggak perlu dikoneksiin lagi ke Google Map ataupun dia sudah otomatis. Tapi kalau misalkan dibutuhkan Apple CarPlay segala udah ada ya Pak? Sudah ada. Apple CarPlay, Android Auto sudah ada. Ini untuk sekali pengecasan jarak tempuhnya 770 Pak. 770. Berapa lama Pak casnya Pak? Untuk pakai wheelboxnya itu sekitar 5 jam. Kalau untuk yang pas charging sekitar 45 menit Pak. Pas charging ya. Tapi colokannya tuh beda atau Colokannya beda. Oh, beda. Nanti dia ada slotnya beda Pak di mobilnya. Nanti kalau Bapak butuhnya pas charging, nanti ada tutup yang harus dibuka. Tapi emang suspensinya Mercy sih nyaman banget Pak. Nyaman ya Pak. Auto brake hold ya Pak ini ya? Auto brake hold. Kalau Bapak injek rem dalam, dia auto ngebrake. Oke. Kalau mau rilis, Bapak bisa langsung injek rem lagi atau langsung gas. Ini i+ apa nih? Itu untuk jadi untuk mobilnya bisa disetting Pak, untuk individual nih. Oh, individual. Yang bisa disetting itu di atas ada suspensinya gitu. Ada untuk setelan mesinnya, setirnya segala macam. Lumayan ya, tadi padahal pakai comfort aja kayak gitu ya. Berasa ya Pak? Apalagi pakai S-Tol gitu. Karena memang dia tenaganya lumayan kan, 333.
transmisinya pakai apa, virtual atau? Dia virtual cuma satu. Kalau dulu kan dia pakai G-tronic ya Pak ya. Kalau listrik sekarang udah nggak ada transmisinya. Jadi sekali aja dia langsung motor baterainya jalan. Continuous dia. Nah, continuous Pak. Oh jadi ini plus minus ini untuk pedal shiftnya. Itu bisa dipakai pada saat nanti di sport individual Bapak bisa pakai. Oh. Udah ala-ala ya Pak ya sekarang ya. Baterainya di mana Pak? Di sini. Kita di bawah ini Pak, di deck, di bawah di kaki kita. Ini ada lempengan baterai. Jadi aman lah ya Pak ya. Aman. Untuk perawatan dia udah 10 tahun garansi baterainya. Nanti kita bisa coba di depan tuh Pak. Cobain akselerasinya lagi. Iya. Di sini. Ya. Nanti kita putar balik baru masuk lagi. Oke. Bapak bisa coba pindah di sport, nanti bisa berasa. Ya? Nggak tega saya remnya Pak. Masuk. Oh Pak, di sini. Ya, putar lagi. Oh. Saya coba setirnya sih Pak. Handlingnya. Gimana rasanya Pak? Ya beda sih Pak. Untuk ininya ya, comfort sama sport. Iya, beda ya Pak. Sini baru kita masuk lagi. Tapi untungnya ini setirnya dia nggak, responnya masih oke juga sih, masih gak slow. Nah, parkir sini. Ya, Bapak. Nah, putar lagi. Nggak, di sini kita langsung mundur. Oke. Sekarang mundur atau gimana? Bapak langsung ke atas aja transmisinya, dikatasin. Oh iya. Iya.
Ya, tinggal dites. Oke. Oke. Matiin aja ya Pak ya. Boleh. Atau di temperatur aja Pak, di suhu. Oh, di temperatur. Ya, otomatis mati dia, off, low kali itu off. Oh, low itu otomatis. Iya, mati dia nanti. Dia akan berhenti untuk temperaturnya. Nanti langsung di stop aja, dia mati kok Pak. Nggak apa-apa nih langsung Nggak mati apa-apa, gini nggak ya? apa-apa Pak. Itu untuk displaynya. Ya, untuk display-nya. Heeh. Udah langsung ya? Dia di stop aja. Sekali lagi pencet atau gak usah? Sekali lagi boleh Pak, biar mati displaynya total. Sekali lagi, tek, mati. Ya, itu udah off. Oke. Ini udah ya Pak ya? Sudah Pak. Oke. Untuk dia untuk tinggal pengisian daya baterai, memang tampilan akan seperti itu. Tampilannya bakal kayak gini ya. Oke. Sip. So, it's as comfort as S-Class but more practical, more luxury feel than sporty feel when you drive it. Better tech with UX as user-friendly as it is. It's an EV that better than any Teslas. But you need more time for the way it looks. Will you get one of these over Tesla? You may write down on the comment section below. Thanks for watching. I'll see you on next vlog.